Selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 3 Juli 2022. Kembali lagi di konten beda emiten episode 5 ya. Kita hari ini akan membahas perusahaan gas negara atau PEGAS. Langsung saja kita ke materi. Ya, jadi seperti biasa akan ada 6 poin yang akan saya bahas ya. Ada company profile, price 5 years, annual report, Quarter 1 2022, comparison, news, dan nanti ada technical analysis dan bandarmologi. Ya, kita ke backgroundnya dulu ke PEGAS. PEGAS ini merupakan perusahaan BUMN ya yang bergerak di bidang hilir gas bumi, di mana PGN melakukan kegiatan usaha di bidang pengangkutan dan niaga gas bumi. Ya, di bidang pengangkutan gas bumi ini PGN memiliki jaringan pipa transmisi di provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Provinsi Jawa Tengah untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi dengan lokasi pengguna akhir gas bumi melalui moda pipa transmisi. Ya, pada bidang niaga gas bumi, PGN membeli gas bumi dari berbagai produsen gas bumi yang kemudian dijual berbagai segmen pengguna akhir gas bumi, mulai dari pelanggan rumah tangga, pelanggan komersial, pelanggan industri manufaktur, pembangkit listrik, hingga ke sektor transportasi baik melalui moda pipa distribusi gas, CNG maupun LNG. Ya, untuk mendukung usaha niaga gas bumi, PGN menyediakan berbagai infrastruktur gas bumi yang dilakukan secara integrasi untuk menjamin penyaluran gas bumi kepada para pengguna akhir gas bumi untuk memenuhi kualitas produknya serta layanan yang sesuai standar. Ya, jadi di sini juga PGN beserta perusahaan yang tergabung dari PGN Group membagi 4 segmen ya usaha pokoknya. Yang pertama ada usaha transmisi dan distribusi gas bumi, usaha niaga gas bumi, usaha hulu minyak dan gas bumi, dan yang terakhir usaha lainnya yaitu telekomunikasi, jasa, konstruksi, dan pemeliharaan jaringan pipa, pengelolaan gedung, dan sewa pembiayaannya. Ya, jadi memang perusahaan gas negara ini dia berfokus untuk penyaluran gas bumi, ya, untuk langsung ke konsumennya masing-masing, di mana tadi ada rumah tangga, ada perusahaan, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, untuk sahamnya sendiri ada holding komposisinya ini foreign sudah lebih besar daripada lokal ya. Terus untuk shareholdernya di sini ada PT Pertamina Persero di mana dia memegang 56,94%, sedangkan publik memiliki 43,036%. Dan negara Republik Indonesia sebesar 0,001%. Ya, dia sebagai pengendali. Oke, kita lihat dulu harganya PEGAS dari 5 tahun terakhir. Ternyata dia itu masih di bawah ya. Jadi masih lebih rendah sebesar 31,91%. Oke, jadi PEGAS ini masih jauh lebih rendah dibanding harga 5 tahun terakhir. Oke. Dan untuk year to date-nya di awal tahun 2022, PEGAS sudah mengalami kenaikan 16,36%. Ya, jadi mungkin dari Bapak Ibu yang sudah beli di awal tahun ini ya sudah mendulang cuannya. Ya, apalagi kemarin sudah sempat naik ke harga 1.800-an. Ya, sudah dapat dividen, jual cuan juga ya sudah cuan tumpah-tumpah gitu ya. Baik, kita langsung ke annual report-nya. Ya, annual report di sini dari saya bagi dari 2016 sampai 2021 ya. Jadi kurang lebih ya, ada 6 tahunan. Oke, 6 annual report di mana ternyata pendapatan PEGAS sendiri terbesar tuh di tahun 2018. Ya, di mana laba kotornya mencapai total pendapatannya itu 56 triliun. Ya, di tahun 2018. Di tahun 2021, akhir tahun kemarin itu 43 triliun. Oke, di mana laba kotornya di 2018 didapat 18,9 triliun. Ya, sedangkan di 2021 hanya 8 triliun.
Oke, begitu juga laba usahanya masih lebih besar di 2018 sekitar 9,3 triliun. Laba sebelum pajaknya 8,4 triliun. Nah, di sini yang sangat membedakan itu adalah beban pajak penghasilan. Ya, jadi beban pajak penghasilannya di 2018 itu mencapai 3 triliun, sedangkan di 2021 hanya 1,4 triliun. Oke. Nah, itulah yang menyebabkan nanti di jumlah laba komprehensif ini, ya Bapak Ibu, di jumlah laba komprehensif ternyata jadi lebih besar dibanding tahun 2018 yang total pendapatannya berbeda beberapa triliun, ya puluhan triliun. Ini ternyata jumlah komprehensifnya lebih besar 2021. Karena di sini setelah laba bersih ada pendapatan komprehensif lainnya yang di sini minus ya di 2018. Oke. Nah, jadi terlihat sekali juga 2019 dan 2020 tahun-tahun Covid, ya, tahun-tahun Covid ini Pegas sangat terpuruk. Ya, sangat terpuruk, bahkan mengalami rugi 2,9 triliun. Jadi wajar harganya drop sekali, ya karena mungkin juga secara fundamental jelek, bandar jelek, ya jadi harga turun. Dan di sini ya sejujurnya saya cukup kagum dengan Pegas ya, bahkan dari kerugian yang tidak pernah dialami sebelumnya, ya dia rugi besar, tetapi langsung mengalami jumlah laba komprehensif yang sangat positif, ya dibanding dengan bahkan lebih tinggi dibanding sebulan atau tahun sebelumnya. Jadi setelah rugi besar, dia langsung untung besar selama 5 tahun terakhir, ya. Dan di sini memang ya secara harga belum, menurut saya dengan keuntungan sebesar ini ya ini belum diapresiasi pasar ya, belum 100% diapresiasi pasar, masih berpotensi naik lagi gitu harusnya. Ya, sekarang kita lihat key ratio-nya ya secara EPS. EPS-nya kemarin di 2021 178,95 ya. Nah, ini terlihat dari minus 151 naik ke 178. Ya, ini luar biasa sekali. Bahkan dari 2017 yang hanya 80 IPS-nya naik hanya ke 182. Ya, ini kurang lebih 100 poin. Ya, sedangkan dari 2020 ke 2021 ini udah berapa? 151 poin ditambah 108 poin berapa? Ya, hampir 330 poin lah. Ya, luar biasa gitu. Nah, di sini pernya pun jauh lebih rendah dibanding 2018 ya. Per itu kan di bawah 10 ya, bagus ya. Nah, ini 7,68 sedangkan 2018 11 gitu. Nah, untuk price to sell-nya juga lebih rendah dibanding 2018 ya. Ini masih sangat bagus. Nah, tapi untuk ROA-nya sendiri ternyata paling bagus di tahun 2016 ya, 4,45%. Nah, ROA itu bagus kalau di atas 5,98% ya, atau 6%-an. Nah, di sini Pegas belum bisa memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan return gitu. Nah, untuk return on equity-nya selama 5 tahun dia paling bagus di 2021. Ya, 12%. Di mana ROE sendiri bagusnya itu kalau di atas 15%. Tapi balik lagi, setelah minus 11% ini langsung naik ke 12%. Jadi memang luar biasa kinerja Pegas di tahun 2021 ya, patut diapresiasi. Dan ROE-nya ROCE ya, ini dia di paling tinggi 2018 di 10,95%. Tetapi di sini juga sudah cukup baik 6,56% ya. Dan interest coverage ya di sini paling tinggi di 2018 ya, di 2021 kalah di angka 2,74 poin seperti itu. Jadi memang kinerja Pegas ini antara 2018 dan 2021 ini pembandingnya ya, karena 2019 dan 2020 ini Covid, tapi yang luar biasa adalah
kembali bisa manajemennya itu dari rugi besar menjadi untung besar, itu harus diapresiasi sebenarnya ya. Karena mungkin ada hutang tertumpuk berhasil dipenuhi gitu utangnya. Nah, kita lihat secara kuarter 1 ya. Jadi ini Pegas baru keluar 2021 kuarter 1-nya. Jadi kita sandingkan dengan kuarter 1 5 tahun ke belakang. Ya, secara pendapatan lebih tinggi daripada kuarter 1 2021. Ya, laba kotor lebih kecil karena di sini beban pokoknya lebih besar. Ya, mungkin ada beban-beban lain yang keluar gitu ya, yang kemarin mungkin sempat tidak tercatat dan lain-lainnya ya sini. Tapi laba usaha lebih tinggi daripada tahun 2021, laba sebelum pajak juga lebih tinggi, laba bersih jauh lebih tinggi, bahkan laba komprehensifnya di kuarter 1 jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau di sini kurang lebih bisa 3 kali lipatnya ya dari 2021 di kuarter 1. Nah, di kuarter 1 ini di 2022 sudah bisa 3 kali lipat dibanding 2021. Kita kembali ke annual report ya. Kita ke IPS saja. Kalau IPS ya bisa 3 kali, berarti kurang lebih sekitar 180 kali 3 berapa? 540 ya, sekitar 540 IPS-nya. Ya, kalau itu kita bagi dividen lagi Pegas, luar biasa. Ya, di tahun 2022 ini. Ya, anggapannya seperti itulah. Ya, jadi kalau di kuarter 1 ini 3 kali, terus di kuarter 2 3 4-nya sejalan ya, 3 kali ya, atau 2 sampai 3 kali aja itu udah sangat bagus ya. Terus bagi dividen, wah luar biasa. Ya, padahal Pegas saja tahun ini bagi dividen udah cukup gurih ya, jauh lebih besar dibanding sebelumnya gitu. Jadi ini luar biasa ya. Nah, ini ya, di sini IPS-nya juga ya kuarter 1 sudah hampir 2 kali lipatnya ya, hampir 2 kali lipatnya. PER-nya juga, price to sales-nya jauh lebih bagus ya, PER-nya juga jauh lebih kecil ya kan. Return on asset-nya berkembang 2 kali lipatnya, ROE-nya 2 kali lipatnya, return capital juga, interest coverage juga ya. Jadi memang kuarter 1 2022 ini luar biasa ya. Emiten Pegas ini memang patut diapresiasi, dan ya kalau kondisi sekarang saya rasa apresiasinya masih kurang dari pasar ya, karena baru naik sekitar berapa persen, 20-30% ya. Jadi masih sangat berpotensi naik ke depannya secara fundamental ini ya. Nah, sekarang gini aja, kita masuk ke comparison ya. Jadi kita bandingkan Pegas dengan teman sejawatnya. Ya, di sini ada 4 ya, jadi 5 pembanding. Kita akan bandingkan Pegas, Raja, PTRO, Medco, MC, dan Elsa ya, Elnusa. Di sini kalau kita lihat ya, PER ya secara annualized, Medco paling bagus 2,89 ya, dimana harus di bawah 10 ya. Ini udah bagus banget. PER rasionya trailing 12 months ya, jadi 12 bulan terakhir. PTRO paling bagus 6,16 ya. Pegas sendiri di harga di poin 7,54 poin ya. Jadi secara PER Pegas ini juga masih oke gitu ya, walaupun memang paling bagus Medco gitu ya. Earning yields ya, ini 16,25% PTRO-nya. Pegas 13,26%. Jadi masih bagus juga, cuma memang di bawah PTRO gitu. Untuk current price to sales-nya di sini PTRO 0,47 kalah dengan Elsa 0,24. Nah, Elsa ini paling bagus untuk dibandingkan dengan penjualannya. Untuk current price to book value-nya juga Elsa paling bagus 0,54. Sedangkan Pegas sudah di atas 1. Nah, EV to EBIT-nya ini PTRO paling kecil ya, paling bagus jadi. Nah, ini dia Pegas kalah
ya, walaupun memang masih bagus nilainya. Nah, Raja di sini cukup tinggi. Nah, kalau dari market cap memang dilihat Pegas ini paling besar ya market cap-nya dibanding dengan yang lain. Lalu kita lihat profitability-nya dari gross margin profit itu Medco paling besar. Nah, dari gross operating margin, terus operating profit margin, net profit margin itu dipegang Medco semua. Ya, Medco secara rasio paling besar. 49% untuk grossnya, operating profit margin ada 40%, Pegas hanya 18%. Ya, net profit marginnya di sini Medco 14%, 18% dan di sini Pegas 14%. Ya, jadi dari operating profit margin sampai net profit margin, nah ini Medco mengalami penurunan paling besar ya. Pegas hanya turun 14% secara net profit, Medco sampai turun sekitar 12%, 22%. Ya, 22%-an. Gitu. Jadi ya Pegas masih oke dibanding teman sejawatnya ya. Oke, kita lihat dari manajemen effectiveness-nya dari ROA ya, ROA PTRO leading ya 5,98%, Pegas 4,85% itu bagus. ROE-nya ya, ROE Pegas leading 16,49%, di atas 15%, berarti bagus ya. Dan untuk PTRO juga bagus, cuma ya masih di bawah. Untuk NAB-nya di bawah nilai rata-rata ya. Lalu untuk ROCE-nya PTRO leading 11,98%. Untuk invested capitalnya juga sama ya. Jadi PTRO ini secara manajemen effectiveness lebih bagus dibanding Pegas seperti itu. Nah, untuk solvensinya ini kemampuan perusahaan dalam membayar ini ya hutang ya. Untuk current ratio di leading oleh Raja, tetapi perlu diingat Pegas juga bagus. Nah, jadi untuk current ratio, quick ratio, debt ratio ini debt ratio ini bagus kalau di bawah 1%. Ya, untuk current quick itu di atas 1%. Nah, ini saya agak keliru, mohon maaf. Jadi yang bagus ini debt rasionya PTRO ya. Untuk debt to equity rasionya, untuk current rasionya masih dipegang Raja. Oke, tetapi perlu dilihat juga bahwa Pegas ini juga bagus di atas 2 bahkan ya, 2 kali lipatnya. Jadi untuk pembayaran hutang seharusnya Pegas pun nggak ada masalah gitu. Oke, kita lanjut ke pergerakan harga sahamnya. Ya, dari pergerakan sahamnya secara 1 bulan ke belakang Pegas naik 1,78%, paling tinggi. Ya, Pegas sudah Raja. Nah, kalau Pegas dia mengalami penurunan 11,11%. Untuk 3 months-nya ke belakang itu Raja sudah naik 85%, Pegas hanya 15%. Untuk 6 bulannya Raja naik 89%, Pegas 16%. 1 tahun Raja naik 68%, sedangkan Pegas sudah naik 58%. Oke, jadi secara 1 tahun ini Pegas memang sudah terasa ya perubahan harganya. Dari keuangan yang membaik langsung harganya sudah terasa gitu. Nah, untuk 3 tahun ke belakang PTRO ternyata yang naiknya paling tinggi 69%, sedangkan Pegas minus 1,24%. Nah, di sini menandakan bahwa dari 3 tahun ke 1 tahun terakhir ini Pegas mengalami kinerja perbaikan dan harganya juga mengikuti gitu ya. Dan ini bagus, harapannya di 2022 dengan kinerja yang semakin baik, harganya pun semakin tinggi. Seperti itu. Oke, itu aja ya. Jadi Raja kalau secara pergerakan harga dia paling bagus, padahal fundamental kurang oke ya, fundamental kurang oke, tapi harga malah bergerak naik gitu. Jadi Bandar mengapresiasinya Raja, belum Pegas. Nah, harapannya ya Pegas, Medco ya yang punya fundamental bagus bisa digerakkan gitu. Ya, next.
Lalu ada balance sheet-nya. Untuk book value-nya sendiri Pegas paling tinggi ya, 31 triliun. Untuk short term debt-nya Raja paling kecil, 126 miliar. Nah, kalau PTRO nggak punya utang dia untuk short term-nya. Kalau long term-nya, long term-nya PTRO juga paling kecil, 6 miliar, 600 miliar. Ya, sedangkan Pegas utang jangka panjangnya ini 30 triliun. Ini utang yang cukup besar ya. Tapi kalau dilihat Medco lebih besar lagi, 41 triliun jangka panjangnya. Nah, untuk cash ya, kepemilikan cash, Pegas paling besar, 19 triliun. Sedangkan PTRO yang memiliki hutang paling kecil, dia punya cash 1,4 triliun. Total aset Pegas jauh lebih besar ya, 106 triliun dibanding dengan Raja dan PTRO, tetapi Medco ini asetnya luar biasa, 100 triliun. Ya, hampir menyandingi Pegas, perusahaan BUMN gitu. Untuk total liabilitas ya, ini secara hutang keseluruhan Raja paling kecil ya, Pegas 56 triliun, Medco 81 triliun. Jadi secara balance sheet Pegas ini juga masih oke ya, cuma memang hutangnya aja cukup besar juga. Tapi harapannya dengan cash yang dimiliki serta hutang-hutang yang ada ini nanti bisa tertutupi gitu ya. Selanjutnya income statement. Untuk current EPS-nya PTRO leading di angka 451. Untuk EPS year to year-nya dia growth paling besar tuh Elsa 4.568%. Luar biasa, Pegas hanya 89%, paling kecil ya. Untuk revenue-nya sendiri Pegas leading di 44 triliun. Ini luar biasa revenue-nya, 2 kalinya Medco. Revenue year to year-nya Medco yang leading 59%, Pegas hanya 12%. Jadi sebenarnya dari revenue secara persentase Medco ini naiknya lebih besar daripada Pegas gitu. Nah, net income-nya sendiri Pegas leading ya, 5 triliun, EBIT-nya 6,8 triliun. Lalu kita lihat secara cash flow. Cash flow Pegas ini untuk cash flow operation dia paling bagus ya, 8 triliun. Raja minus ya, PTRO bagus ya, Medco juga bagus, Elsa bagus ya. Intinya yang penting ini jangan sampai minus ini cash flow. Nah, untuk cash from investing-nya Elsa paling kecil ya, jadi dia untuk ngeluarin duit untuk investasi itu paling kecil nih, entah untuk beli peralatan baru atau buka pit baru segala macam ya, itu paling kecil Elsa. Pegas juga kecil. Nah, di sini Medco ya, kayak untuk investnya dia cor-coran banget ya untuk investnya itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan investasi yang besar juga Medco di tahun 2023 ke depan ya, itu sudah bisa dirasakan cuan-cuannya. Jadi harganya bisa ngikutin, kalau bagi dividen juga bisa besar gitu ya. Nah, di sini terus ada financing juga masih ini ya, si Medco yang leading. Untuk capital expenditure-nya Pegas minus ya, minus di sini semuanya minus, tapi paling bagus Elsa ya, jadi pengeluaran paling kecil ini dipegang Elsa gitu. Nah, di mana free cash flow-nya paling bagus itu Pegas ya, Medco 5,6 triliun, Pegas menyentuh 6,2 triliun leading. Nah, Raja minus paling besar ya, secara cash flow dia minus cukup dalam. Oke, sekarang kita beralih ke news Bapak Ibu. Untuk news sendiri Pegas ini ada 3 news ya yang mau saya berikan. Jadi ada 2 news bagus dan 1 news jelek. Oke, secara akselerasi transisi energi PGN dorong 3 proyek strategis. Ya, jadi PGN di sini akan mendapat 3 proyek yang besar ya, di mana dia itu ini kita baca aja ya. Program pertama yakni regasifikasi pembangkit listrik yang
ada di sebagian besar timur Indonesia. Ya, berdasarkan Kepmen ESDM nomor 2 tahun 2022, ini baru ya. Regasifikasi pembangkit listrik akan dilakukan di 33 lokasi dengan total kapasitas 1198 MW dan penggunaan gas bumi sebesar 83,74 BBTUD ya. Nah, dari proyek regasifikasi ini perlu dikonversi penggunaan fuel dan batu bara yang dimana menggunakan gas bumi pada penggunaan listrik. Maka PGN optimis mencapai zero net emission. Apabila regasifikasi ini bisa dilakukan secara penuh, akan menekan emisi sebesar 650.000 ton karbon dioksida tiap tahunnya. Jika digabung dengan proyek refinery dan jar gas, total pemanfaatan gasnya bisa menekan emisi sekitar 5 juta ton karbon dioksida tiap tahunnya. Ya, jadi di sini berita baiknya itu dengan proyek yang besar ini Pegas tuh diharapkan leading karena dia bisa menghasilkan zero emisi dibanding pesaing-pesaingnya ya yang menggunakan fuel itu minyak dan batu bara. Nah, kedua untuk konversi gas bumi juga akan terus berjalan melalui gasifikasi di refinery yang berada di RU Dumai, Pelaju, Balogan, Cilacap, Tuban, Balikpapan. Nah, ini dia kalau ini berhasil ya, mewujudkan proyeknya itu bisa menekan emisi karbon sebesar 4,3 juta ton CO2 per tahunnya. Di ketiga ya, target ketiga itu ada di sektor rumah tangga, di mana saat ini tuh sudah 705.000 sambungan jaringan gas rumah tangga yang disebar 17 provinsi dan 67 kota kabupaten. Ya, PGN telah berhasil menghadirkan solusi energi yang berkelanjutan, bersih dan mudah diakses 24 jam. Ya, jadi ini tanpa tabung gas sudah bisa dipakai terus gas buminya ya. Sudah ada 750.000 sambungan. Nah, dengan target skema kerjasama pemerintah dan badan usaha 4 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2024, 1 juta jaringan gas untuk sektor rumah tangga dapat menekan emisi karbon sebesar 60 juta karbon dioksida tiap tahunnya. Program ini dapat membantu pemerintah menurunkan impor LPG dan menekan biaya subsidi energi. Ya, jadi harapannya itu dengan adanya 3 proyek besar ini ya, regasifikasi untuk pembangkit listrik, untuk refinery, untuk rumah tangga ya, sektor rumah tangga itu emisi dapat ditekan yang dimana Pegas itu yakin pendapatan juga bisa meningkat gitu karena ada biaya menurunkan biaya impor LPG dan biaya subsidi energi gitu ya. Lalu selanjutnya ini bad news ya, kasus dugaan korupsi di anak usaha PGN naik ke penyidikan. Ya, ini pada tanggal 22 Juni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah meningkatkan kasus status penyidikan ya dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pegas Solution dalam pembelian dan sewa alat pembuatan sumur geotermal di Sabang, Aceh pada tahun 2018. Ya, jadi sebenarnya korupsinya tahun 2018 ya, saat ini baru dibuka lagi ya, digelar. Nah, ini seperti PT Waskita Karya juga kejadian tahun berapa baru digelar di akhir-akhir kemarin gitu ya. Nah, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, nah jadi di sini ada statusnya itu ya, penyidikannya. Jadi yang penyediaan alat sewa pembuatan sumur ini, PT Gas Solution ini menerbitkan purchase order atau order pembelian kepada PT ANT ya sebagai penyedia alat pembelian sebesar 22 miliar lebih. Sedangkan untuk pekerjaan sewa alat dengan nilai anggaran sebesar 9,7 miliar lebih. Sehingga total keseluruhan pekerjaan anggaran itu sekitar 31 miliar lebih ya untuk penyediaan sewa alat pembuatan sumur tadi. Nah, padahal PT Pegas Solution ini mengetahui bahwa PT ANT tidak memiliki ketersediaan alat pembuatan sumur geotermal. Jadi sebenarnya PT ANT ini nggak punya alatnya, tapi disewa sama Pegas, tetap berkontrak gitu. Ya.
Nah, sementara PT Pegas Solution telah melakukan pembayaran kepada PT ANT sejumlah 31 miliar lebih. Ya, dan itu dianggap mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 31 miliar lebih. Nah, ini bad newsnya ya. Jadi entah ini yang menjadi alasan penggorengan harga sahamnya turun ya dari 22 Juni kemarin sampai sekarang turun terus. Apa karena ini juga kita nggak tahu. Ini bahan gorengannya. Ya, ini bahan gorengannya Pegas. Nah, anehnya di 23 Juni esok harinya langsung terbit ya. Pegas tergolong defensif, target harga sahamnya baru nih ya. Jadi para analis ini ya, para analis berpendapat bahwa PGN harus dianggap sebagai pemain defensif. Selain alasan harga jual yang lebih murah dibanding dengan bahan bakar lainnya pada kuartal 1 2022, total cakupannya sudah mencapai 63% pada April 2022 dari total volume, sehingga akan membuat produknya menjadi lebih menarik ya. Harga bahan bakunya lebih murah dibanding yang lain, penjualannya pun sudah meningkat gitu. Jadi ini yang dianggap menjadi menarik bagi para analis. Oke. Sementara itu, pemicu pertumbuhan kinerja Pegas terus berlangsung saat ini. Ya, Hasbi dan Willinoy memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR volume minyak dan gas. Nah, ini Saka ini adalah anak perusahaannya si Pegas ya, semacam supplier gitu, sebesar 7% pada 2021 hingga 2024. Karena memproyeksikan lebih banyak volume dari Vasken dan Pangkah, lalu CAGR volume Pegas didistribusi sebesar 6% karena pasca pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pasca COVID-19. Ya, jadi para analis yakin ya setelah COVID-19 ini setelah COVID-19 Pegas ini secara tingkat pertumbuhan tahunan ini bisa jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ya, tadi kita juga udah lihat di kuartal 1 2022 kinerja Pegas jauh lebih besar dibanding 2021. Betul ya? Jadi itu data hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat. Jadi ya dari data-data itu memang bisa dilihat kinerja Pegas bisa jauh lebih besar gitu. Ya. Nah, sedangkan CAGR harga spread gas sebesar minus 6%, ini karena adanya porsi harga khusus yang lebih tinggi dan biaya perpanjangan kontrak yang lebih tinggi dengan blok koridornya. Ya, dari CAGR EBITDA sebesar 11% untuk periode yang sama dari 842 juta US dollar menjadi 1,1 miliar US dollar. Peningkatannya luar biasa besar ya untuk Pegas ini. Oke, jadi dari bahasan di atas ya, Hasbi dan Willinoy merekomendasikan beli saham Pegas dengan target harga baru di harga 2.300 atau meningkat 40% dari target harga tersebut, yang mana mencerminkan EV to EBITDA-nya ini di 2022 sebesar 5,96 kali, yang hanya 7% lebih tinggi dari EV atau EBITDA 3 tahun ke depan. Nah, kami percaya Pegas memiliki banyak ruang untuk penilaian ulang, ya, penilaian ulang Bapak Ibu. Jadi memang dari awal juga saya sampaikan bahwa dari kinerjanya yang meningkat drastis, ini tidak diapresiasi pasar sepenuhnya. Seperti itu ya, ini Bapak Ibu bisa lihat di chartnya ini. Oke, 2021 di belakang ya. Nah, ini malah turun di 2022. Ya, cuma ini dia telat meresponnya. Setelah kuartal 1 keluar, dia telat ya responnya. Jadi, dan ini koreksi. Nah, nanti kita lihat aja triwulan kedua ini seperti apa hasilnya. Ya, lanjutin karena kami yakin pasar belum sepenuhnya memberi harga pada sisi positif dari Saka. Selain itu, kami memberikan Pegas menjadi salah satu pesaing utama untuk penyertaan MSCI di 22 November ke depan. Resiko utama adalah asumsi harga minyak yang lebih rendah dan cakupan yang lebih tinggi untuk harga gas khusus. Ya, jadi Pegas ini di akhir tahun masih berpotensi sangat baik Bapak Ibu. Ya. Jadi secara bandarmologi teknikal nanti kita lihat ya. Ya, semoga memang menarik di akhir tahun dan tahun ke depan.
gitu. Jadi kita let's move to technical analysis dan bandar detektornya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat secara teknikal dulu ya. Secara teknikal, Pegas ini mengalami channel pennant ya, jadi dia waving, terus sempat drop. Oke, ini saya geser dulu. Jadi dia waving ya, bikin double top di sini di bulan Maret, Februari 18 dan Februari dan Maret lagi 19 ya, setahun persis dia bikin double top. Lalu confirm lah pada awal tahun 2020 ya, tapi ada COVID, tetapi secara target penurunan ini bisa pas Bapak Ibu ya, dari support ya naiknya ke double topnya, terus turun ya, ini mencapai target di 700-an. Oke, lalu dia mantul ya, waving naik, sempat retest resistannya di 1700 di tahun Desember 2020-an. Nah, ini gagal ya, gagal bikin double top di sini ya, terus dia drop lagi. Nah, drop, dia kena uptrend line-nya. Nah, ini kita bisa gambarkan sebagai uptrend line channel bawah. Nah, ini downtrend line channel yang atasnya, dia waving lagi. Kemarin di Mei dia breakout cuma gagal ya, langsung di bulan depannya drop. Nah, kita lihat bulan Juli ini akan kemana arahnya gitu. Nah, kalau dari candle sendiri sebenarnya ini masih berpotensi dia break turun lagi ya ke angka 1200-an sampai 1300. Oke, jadi Pegas masih berpotensi turun dengan melihat sifatnya Pegas ini ya, begitu naik tinggi dia merah, nah itu biasanya dia drop tinggi, merah, drop. Ini ya, hijau, merah, drop gitu. Nah, ini kondisinya sama, hijau, merah, drop. Nah, ini yang ditakutkan adalah setelah hijau, merah, drop lagi ya ke area sini 1300-an di supportnya. Mudah-mudahan ini ketahan, tidak jebol ya. Kalau jebol, waduh bahaya gitu. Jadi gitu untuk Pegas. Nah, kalau target breaknya ini dari pennant ke resisten, oke, terus dia breakout, ini targetnya adalah bisa ke 2645, dimana itu juga merupakan resisten support Pegas sebelumnya di tahun 2016 dan sampai 2019. Oke, nah kalau dilihat dari target pennant ya, ini target pennant kenaikannya, dia breakout pennantnya, ini kan tadi breakout resisten ya, dia breakout pennant ini bisa nyampe ke harga 4000 Bapak Ibu, bisa nyampe harga 4000 ya, dimana harga 4000 ini resisten dan support Pegas dulunya gitu. Nih coba kita ini aja ya. Nah, kapan? Ya kalau ini Februari 2025 ya, kita lihat aja nanti. 2025 mulai break ya, atau breaknya di tahun-tahun kapan ya, semakin cepat break semakin tinggi targetnya, gitu aja. Nah, ini 2025 kalau Bapak Ibu memang sudah bisa melihat ini ya, ada support di sini ya, Bapak Ibu tabung rutin ya, bisa terbang gitu. Oke. Wah, nganalisa jauh kok pakai analisa teknikal ya, kita lihat aja ini. Oke, di sini ada double top di tahun 2013 sampai 2014. Kalau orang ngomong ini koreksi nih, wajar nih, bisa beli lagi, ternyata jebol targetnya. Lihat ke support selanjutnya Bapak Ibu ya, di 1665 dan tercapai. Emang ada orang yang mikir ya, dari double top ya kan, terus kita tarik garis secara teknikal
Dari 6.000 loh Bapak Ibu. Turun berapa persen? Orang nggak akan percaya. Alah technical. Nggak mungkin bener lah itu kan secara technical. 74%. Ya, bahkan drop sampai sempat berapa? 88%. Ya, nggak mungkin lah itu. Ya sekarang kalau misalnya seperti itu. Tapi ini harus dilihat. Memang targetnya ini terpenuhi setelah berapa tahun. Kita lihat deh. Setelah dari sini ya. Dropnya. Sorry. Dropnya itu dari sini Bapak Ibu. Nih. Ya jebolnya dari sini. Dari garis merah ini tiba-tiba drop. Nah kita lihat aja. Dia berapa lama nyentuh ininya. Targetnya. 763 hari. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dia break terus mencapai 700. Nah, di sini di 27 di tahun 2027 dia baru bisa nyentuh 4.000 lagi. Gitu. Ya, jadi memang butuh waktu untuk mencapai, tapi bukan berarti nggak mungkin. Oke. Nah, gitu aja untuk secara teknikal ya. Sekarang kita lihat ke secara bandarmologi. Ini sudah saya tarik dari tahun 2020 awal hingga saat ini, di mana barang paling banyak itu ZP, PDYP. Ya, ini PDYP kurang tahu nih ya retail atau apa. Yang jelas ini ZP berkuasa. Ya, ZP berkuasa sebesar 1.000 miliar atau 1 triliun di harga 1.365. Ya, kondisi sekarang dia sudah untung banget. Yang buang barang ini AK, CS, MS, CG, BK, YU, KZ. Teman-temannya semua, asing semua ini yang buang. Ditampung sama si ZP. Cuma memang ya ZP pasti kalah ya nampungnya. Nah, ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Kenapa kok asing kemarin udah sempat jualan. Mari kita tarik lebih dekat lagi ya di Oktober 2021. Oktober 2021. Search. Nah, di bulan-bulan inilah si ZP, BK, AK, KZ, IU, CSRX kembali masuk. Dimana harganya sekitar 1.500-an mereka ini. Nah, sekarang mereka masih untung Bapak Ibu. Masih sangat untung. Nah, itu yang harus hati-hati. Nggak tahu mau ada take profit atau enggak. Karena kalau dilihat, dia lebih senang bikin waving. Apalagi candle ke bulan kemarin merah. Berpotensi bulan ini sampai September itu merah juga rounding. Oke, nah manfaatkan buy on weakness ini. Ya, manfaatkan buy on weakness ini biar bisa keluar dulu lah. Ya, nanti bisa keluar kalau Bapak Ibu memang percaya sama kinerja Pegas dengan adanya news tadi, ya harga ini nggak potensi ke 2.200, potensi ke 2.600 ini sangat mungkin Bapak Ibu. Gitu ya, jadi jangan terlalu buru-buru ngambil keputusan ya. Kalau memang kecuali Bapak Ibu trader ya, bukan investor. Kalau Bapak Ibu trader ya harus taat. Tapi kalau memang investor justru tahu harga akan turun, siapkan cash. Ya, siapkan cash untuk beli di bawah lagi. Nanti kita rounding, kita tabung, kita petik saat waktu yang tepat sesuai target. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jadi sekian aja untuk video kali ini. Sudah cukup panjang. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kontennya salam sehat selalu.